Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Balik lagi dengan saya Vita Permatasari di pelajaran fisika. Kali ini kita akan belajar tentang rangkaian resistor ya. Kemarin kan sudah belajar hukum Ohm. Nah, di sini nanti ada kaitannya dengan hukum Ohm, yaitu rangkaian resistor. Bedanya rangkaian resistor hambatannya itu nanti lebih banyak ya, tidak hanya satu. Kalau kemarin di hukum Ohm itu hanya satu. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut ini. Cekidot, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang rangkaian resistor ya. Ini fisika kelas 12. Nah, kemarin kan kita sudah belajar hukum Ohm. Nah, nanti di sini ada kaitannya dengan hukum Ohm. Kemarin bedanya kalau hukum Ohm hambatannya kita masih menggunakan satu, nanti di sini ada beberapa hambatan atau resistor. Rangkaian resistor itu sendiri dibagi menjadi dua, rangkaian seri dan rangkaian paralel ya. Jadi rangkaian resistor seri dan rangkaian resistor paralel. Untuk yang pertama, kita akan belajar rangkaian resistor seri. Kalian bisa lihat di sini ya. Ini adalah resistor ya atau hambatan. Dulu pada video sebelumnya saya sudah pernah bilang bahwa hambatan atau resistor diberi lambang seperti petir ya atau kotak. Ya, ini seperti petir. Kalau seri itu segaris lurus atau tidak ada percabangan ya. Untuk menghitung rangkaian seri ya, rangkaian seri secara total itu bagaimana? Nah, hambatannya ini tinggal dijumlahkan saja. R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya sampai sejumlah N hambatan ya. Jadi ini nanti bisa muter, lurus kayak gitu, itu tergantung. Yang penting tidak ada percabangan. Yang selanjutnya ada rangkaian resistor paralel. Nah, untuk rangkaian resistor paralel ya, jangan keliru paralel ya. Jadi di sini dia ada percabangan ya, percabangan ke sini dan ke situ. Ini di sini dimisalkan ada dua, R1 dan R2 ya. Untuk mencarinya bagaimana? Nah, kita gunakan ini. 1 per R paralel ya, sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 dan seterusnya hingga R ke N ya. Jadi 1 per Rn ya. Jadi tergantung banyaknya N gitu. Kemudian khusus untuk dua hambatan yang disusun secara paralel, besarnya hambatan pengganti dapat ditentukan melalui persamaan RP ya, R paralelnya sama dengan R1 dikali R2 dibagi R1 ditambah R2. Ini sebenarnya adalah perkalian silang ya, atau penjumlahan pecahan. Ini dibalik seperti itu ya. Jadi ini khusus untuk dua hambatan. Nanti apabila ditanyakan hambatan pengganti ya, itu sama saja mencari RP atau RS. Jadi hambatan penggantinya pada rangkaian seri berarti RS. Hambatan pengganti pada rangkaian paralel berarti RP ya. Khusus untuk nilai R yang sama, jadi misalkan R1, R2, R3 sampai R10 itu nilainya sama. Jika di rangkaian seri tinggal dikalikan N dikali R. N itu apa? Banyaknya rangkaian ya. Banyaknya hambatan. Terus kalau di paralel, RP-nya ya, rangkaian paralelnya sama dengan R per N ya, dibagi bedanya. N itu banyaknya hambatan ya. Jadi R ini adalah resistor ya atau hambatan. Sudah kita pelajari di video sebelumnya. Untuk rangkaian seri resistor, di sini saya misalkan ada 3 buah resistor, 1, 2, dan 3 ya. Kemudian di setiap resistor memiliki arus listrik I1, I2, dan I3. Nah, masing-masing resistor juga
ada tegangan listriknya V1, V2, dan V3. Masih ingat ya? I itu kuat arus listrik, V itu tegangan listrik, ya. R itu hambatan pengganti atau hambatan total, ya, atau hambatan pertama, hambatan kedua, hambatan ketiga, ya. Jadi kalian gak usah bingung, resistor, hambatan itu sama, ya, maksudnya. Nah, di sini kita lihat untuk rangkaian seri, ya, rangkaian seri garis bawahi rangkaian seri itu nilai tegangan listriknya di setiap hambatan itu berbeda-beda, ya. Jadi untuk V1, V2, V3 itu nilainya berbeda. Jadi V1 ditambah V2 ditambah V3 adalah V totalnya, ya. Itu V pada rangkaian seri secara keseluruhan. Sedangkan hambatannya, kalau hambatan itu jelas beda-beda ya, tergantung dari yang diketahui. Nanti misal ada hambatan yang sama atau yang berbeda. Jadi di sini R1, R2, R3. Nah, ini sama dengan R, ya. Ini kan tadi kalau rangkaian seri tinggal dijumlahkan. Sedangkan untuk arus listrik yang mengalir, ya, arus listrik mengalir di sini dari yang positif menuju negatif. Kemudian kalau di rangkaian seri, arus yang mengalir itu di mana-mana nilainya sama. I1 itu sama dengan I2 sama dengan I3, ya. Jadi di sini I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Sedangkan untuk rangkaian paralel, ya, di sini saya misalkan 3 buah resistor juga. Nanti bisa lebih, ya, nggak harus 3 buah, bisa 5, 6, sampai 10 juga bisa. Nah, di sini misal ada R1, R2, dan R3. Oh ya, maaf, di sini R2-nya hilang. Di sini ada R2. I sebagai arus listrik, V itu tegangan listrik, R itu hambatan, ya, sama seperti tadi. Kita lihat kalau di rangkaian paralel mencari hambatan totalnya gimana? 1 per R sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3, ya. Sedangkan arus listriknya ini yang membedakan. Jadi kalau di rangkaian paralel itu arus listriknya yang berbeda-beda. I1, I di hambatan pertama, I di hambatan kedua, dan I di hambatan ketiga itu nilainya berbeda-beda, ya. Kenapa? Karena arus yang masuk ke percabangan ini kan pecah, ya. 1, 2, 3. Itu akan berbeda. Nah, terus dia akan sama lagi ketika sama-sama keluar dari percabangan. Nanti dia keluar ke sini, itu arusnya akan sama lagi, ya. Ini sama seperti hukum 1 Kirchhoff, ya, sambil mengingat. Sedangkan untuk tegangan listriknya, V-nya, V1, V2, dan V3 itu nilainya sama, ya, berbeda dengan seri. Jadi berkebalikan, ya, untuk rangkaian seri dan paralel. Kalau paralel, arus listriknya yang berbeda, tegangan listriknya yang sama, ya. Untuk mengingat lagi, kemarin hukum Ohm itu VIR, ya, V sama dengan I kali R, atau dibalik I. Nah, bisa dilihat dari segitiga ini, ya, segitiga ini untuk mempermudah. Jika yang ditanyakan V berarti I dikali R. Jika yang ditanyakan I berarti V dibagi R. Jika yang ditanyakan R, V dibagi I, ya. Nah, kalau secara real itu hambatan, ya, hambatan atau resistor bentuknya seperti ini nih. Warna-warni kayak gini. Jadi ada warnanya. Warnanya itu yang menunjukkan nilai hambatannya itu seberapa ini. Ya, kalau digambar biasanya seperti petir, ya, seperti petir seperti ini. Ini untuk persamaan rangkaian seri, ya, dijumlah. Sedangkan ini untuk persamaan rangkaian paralel. Oh ya, maaf, ini keliru nih. Ini 1 per, ya.
Ini 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 dan seterusnya. Ini ya. Jadi bentuk hambatannya seperti ini warna-warni. Setiap warna memiliki nilai yang berbeda. Kita ke contoh soal ya. Di sini ada 2 buah hambatan. 2 buah hambatan atau resistor memiliki besar masing-masing 2 kilo ohm dan 4 kilo ohm ya. K ohm itu kilo ohm ya. Resistor dihubungkan secara paralel. Tentukan besar resistor pengganti. Nih ya, kalian bisa lihat ini paralel karena di sini ada percabangan. Cabang ke sana dan ke sini. Kita coba jawab ya. Jangan lupa diketahui R1 2 kilo ohm, R2 4 kilo ohm. Yang ditanyakan besar resistor pengganti atau RP ya, rangkaian resistor Jadi kita mencarinya 1 per RP sama dengan, karena ada 2, 1 per R1 ditambah 1 per R2 saja. Kita lihat, kita masukkan 1 per 2 ditambah 1 per 4. Berapa? Ya, samakan penyebutnya dibagi 4 ya. Jadi 4 dibagi 2, 2 kali 1, 2. 4 dibagi 1, 1 kali 1, 1. Jadi hasilnya 3 per 4 atau berarti dibalik ya. RP per 1 sama dengan 4 per 3 atau 1,33 kilo ohm ya. 1,33 kilo ohm berapa ohm? Jika kita ingin ubah ke ohm berarti sama dengan turun 3 ya. Jadi 1 2 3 ya. Ohm. 1330 ohm seperti itu. Atau ini kan sebenarnya 1,33333 gitu. Jadi 1333 ohm seperti itu ya. Sampai sini paham ya? Kita coba soal yang berikutnya. Ada 2 buah hambatan ya. 2 buah resistor masing-masing memiliki hambatan 2 ohm dan 2 ohm yang dirangkai secara seri. Kedua hambatan dirangkai dengan tegangan baterai yang bernilai 6 volt. Berapa nilai kuat arus listrik yang mengalir pada kedua hambatan tersebut? Nah, di sini yang membedakan ini rangkaian seri ya. Kita berarti cari resistor serinya dulu. Baru kita mencari arus listrik ya. Kita coba ya. Jangan lupa diketahui R1-nya 2 ohm, R2-nya 2 ohm. Tegangan listriknya, tegangan baterai atau tegangan listriknya 6 volt. Yang ditanyakan adalah arus listrik. Jawab, kita cari rangkaian totalnya dulu ya. Di sini saya tulis total karena hanya ada 2 ya, atau kalian bisa tulis RS ya. Di sini bisa ditulis RS sama dengan ya R1 ditambah R2 karena seri. Kita masukkan R1-nya berapa? 2 ohm. R2-nya 2 ohm. Berarti 2 ditambah 2 itu sama dengan 4 ohm ya. Kalau seri tinggal dijumlahkan pokoknya. Kemudian kita mengingat VIR ya. VIR berarti di sini yang ditanyakan I. Jadinya I sama dengan V per R ya, R total atau RS-nya. Jadi yang dipakai itu bukan R1 saja atau R2 saja, tetapi R keseluruhan karena yang ditanyakan arus listrik di rangkaian tersebut. Nah, kita masukkan V-nya berapa? 6 volt. Kemudian R-nya berapa? 4 ohm. 6 dibagi 4 berapa? 1,5 ampere. Atau kalian bisa bagi dulu ya. 6 bagi 4 sama-sama dibagi 2. Ini 3, ini 2. 3 dibagi 2, 1,5 ampere ya. Jadi nilai kuat arus listrik yang mengalir pada kedua hambatan adalah
1,5 ampere ya. Sampai sini paham? Mudah bukan? Nah, sekarang kita coba latihan soal ya. Kalian bisa coba masing-masing di rumah. Ini latihan soalnya. Bedanya ini rangkaiannya apa? Paralel ya. Jadi dua buah hambatan disusun secara paralel. Aduh, ini L-nya ketinggalan sini. Memiliki nilai masing-masing 6 ohm dan 3 ohm. Hambatan tersebut dirangkai dengan baterai bertegangan 3 volt. Yang ditanyakan, tentukan nilai kuat arus listriknya. Berarti kita cari dulu ya. Resistor paralelnya ini diparalelkan terlebih dahulu, baru kita mencari arus listriknya. Nah, kita lihat latihan soal yang kedua ya. Wah, di sini lebih banyak lagi hambatannya ya. Resistornya ada 4. Kemudian perhatikan gambar rangkaian listrik di atas. Berapa nilai kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut? Ya. Jadi kalian mencarinya apa dulu? Di sini bisa dilihat ya, ini ada rangkaian paralel, berarti R1 dan R2 diparalelkan terlebih dahulu. Ya, terus di sini ada R3 dan R4. Kemudian setelah ini diparalelkan, rangkaian ini kita serikan dengan R3 dan R4. Nah, setelah itu baru dicari arus listriknya. Silakan, selamat mencoba ya. Mungkin sekian untuk video kali ini. Apabila kalian masih kebingungan, bisa bertanya ya. Semoga bermanfaat. Ya, sekian video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan kalian bisa tanya di kolom komentar atau chat di sosial media saya ya. Jangan malu-malu untuk bertanya. Nah, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Bye, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.